Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara, perusahaan maskapai plat merah PT Garuda Indonesia mengumumkan akan mendapatkan suntikan dana dari Danantara melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu alias private placement senilai 23,67 triliun rupiah. Penyuntikan modal dari Danantara ini diumumkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu pekan lalu. Langkah ini dinilai akan memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kapasitas operasional. Sementara di sisi Danantara mengungkapkan penyuntikan modal ke Garuda Indonesia dilakukan salah satunya untuk keperluan perawatan pesawat, di mana saat ini cukup banyak yang tidak beroperasi. Lalu saudara, seperti apa rincian alokasi dana yang akan digunakan oleh Garuda Indonesia setelah dikucurkan oleh Danantara? Kita lihat data. Nah, ini dia, Danantara suntik 23,67 triliun ke Garuda Indonesia. Dari 23,67 triliun rupiah yang akan disuntikan oleh Danantara, ini sekitar 8,7 triliun rupiah atau 37% dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda, meliputi pemeliharaan dan juga perawatan pesawat. Sementara itu 14,9 triliun rupiahnya ini atau sebesar 63% untuk mendukung operasional Citylink. Terdiri atas 11,2 triliun untuk modal kerja dan 3,7 triliun rupiah untuk pelunasan pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019 hingga 2021. Lalu sebetulnya seberapa optimistis langkah ini akan memperbaiki kinerja keuangan Garuda Indonesia? Kita lihat apa kata Danantara. Nah, berikut ini Chief Operating Officer atau CEO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Doni Oskaria bilang suntikan dana ke Garuda Indonesia merupakan bagian dari restrukturisasi perseroan yang merupakan restrukturisasi menyeluruh yang melibatkan renegosiasi kewajiban dengan pemilik aset asing, konversi sebagian utang modal, serta penempatan talenta terbaik dari dalam dan juga luar negeri untuk memperkuat kapasitas manajemen. Doni juga dengan optimistis mengungkapkan seperti yang berikut ini bahwa Garuda Indonesia tahun depan akan raup keuntungan dan dengan demikian masuk ke fase sehat. Melihat potensi yang ada, kami sangat yakin Garuda masuk ke fase positif. Jika merujuk statement dari Doni Oskaria, artinya saat ini Garuda Indonesia belum meraup keuntungan dan belum pula masuk ke fase positif secara kinerja keuangan. Kita cek data. Nah, ini dia saudara, betul sekali saat ini Garuda Indonesia belum meraup keuntungan alias rugi yang terus membengkak. Per kuartal 3 2025, Garuda Indonesia membukukan rugi bersih sebesar 182,53 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 3 triliun rupiah. Rugi Garuda Indonesia ini membengkak sebesar 39,10% secara tahunan dibandingkan rugi bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 131,22 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 2,2 triliun rupiah. Kita lihat juga bagaimana dengan kinerja keuangan Garuda Indonesia lainnya di grafik berikutnya. Nah, berikut ini kinerja keuangan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga masih berkutat dengan ekuitas negatif di mana nilai liabilitas atau kewajiban ini melebihi asetnya. Garuda Indonesia per 30 September 2025 telah membukukan aset sebesar 6,75 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara liabilitasnya sebesar 8,28 miliar alias lebih besar dibandingkan asetnya. Sehingga ekuitasnya minus 1,53 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan adanya aksi korporasi terkait penyuntikan modal di tengah fundamental yang kurang menjanjikan, seperti apa kinerja saham Garuda Indonesia? Kita lihat data berikutnya. Nah, inilah kinerja saham dari Garuda Indonesia selama sepekan terakhir. Ternyata pasar merespon positif kabar Danantara yang akan menyuntikkan modal jumbo ke Garuda. Terbukti usai rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 Oktober 2025, ini saham Garuda dengan kode GIAA atau GIA melesat 4,85% atau 5 poin ke level 108. Dari 12 November sebesar levelnya itu 103, naik jadi 108 di 13 November 2025. Kemudian GIA juga kembali meroket sebesar 7,4% saudara ke level 116
pada penutupan perdagangan pekan lalu, namun langsung masuk papan pemantauan khusus. Dan saudara, penyuntikan modal 23,67 triliun rupiah dari Danantara ke Garuda Indonesia tampaknya cukup ampuh mengerek harga saham Garuda. Namun apakah ini dapat bertahan lama atau euforia saat? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan membahas yang lebih lengkap bersama Kepala Riset Panin Sekuritas Nico Lauren. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Seberapa jauh aksi penyuntikan modal sebesar 23,67 triliun rupiah dari Danantara ke Garuda Indonesia dapat mengerek performa saham Garuda? Kita langsung bergabung dengan Kepala Riset Panin Sekuritas Nico Lauren. Mas Nico, selamat pagi. Pagi, Mas Yan. Mas Nico, ini Anda melihatnya secara jangka pendek, kemana arah saham Garuda setelah disuntik dana jumbo oleh Danantara? Iya, jadi in overall sih sebenarnya kalau kita lihat harusnya sih positif ya, Mas Yan ya. Karena sebenarnya yang selalu tuh berlaku yang namanya capital injection gitu ya, ada suntikan modal, pasti pasar responnya tuh positif ya. Mungkin sesimpel sebenarnya kan orang akan bertanya apakah si translasi dari sisi injection ini bisa positif gitu ya, maksudnya dari sisi operating, dari sisi neraca. Walaupun itu kan jatuhnya ya itu kita lihat nanti ya fundamentalsnya. Cuman selalu buy sentiment itu kita lihatnya positif sih. Baik itu kalau namanya rights issue, private placement gitu ya, injection dari sisi shareholders gitu ya, selalu market lihatnya positif. Apalagi kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi bisnis, ruang Garuda untuk achieve positive profitability itu kan sebenarnya tinggi ya, Mas Yana. Karena kalau kita ngomongin ibaratnya kayak operational sih, kita comparing misalnya kayak contohnya beberapa yang di luar, mungkin terdekatnya aja kita ambil kayak contohnya Singapore Airlines ya. Kalau kita itu earnings-nya positif gitu, trennya positif. Post-COVID kalau kita lihat dari sisi trend recovery, dari sisi passengers itu juga improve. Jadi sebenarnya kalau kita lihat by numbers itu, angka yang disuntikan itu bukan artinya akan dibakar. Kan ibaratnya typical bisnis yang sebenarnya akan rugi gitu ya. Cuman itu menurut kita akan positif sebenarnya dari sisi ruang net income-nya. Karena kalau kita ngelihat beberapa segmentasi gitu ya, beberapa segmentasi itu sebenarnya kan posisi sekarang ini kalau kita lihat as of resolve ya, as of resolve itu sebenarnya si Citylink sebenarnya performanya kan nggak terlalu bagus gitu ya. Makanya kalau kita lihat secara timeline, target gitu ya, Citylink ini yang sebenarnya juga akan jadi salah satu fokus gitu ya. Karena mereka at least pengen achieve 50% dari sisi domestic market share. Nah, jadi sebenarnya ruang-ruang itu kita lihat ada ruang perbaikan sih, Mas. Plus sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi harga minyak ya, kan kalau kita lihat sebenarnya kan sekarang nih harga minyak moodnya lumayan bagus ya, Mas Yana. Karena kalau kita lihat itu kan bahkan beberapa forecast tuh harga minyak at least bisa stable di bawah $60. Nah, ini kalau kita ngelihat sebenarnya dari sisi company-nya, harga minyak itu positif gitu. Karena kalau kita lihat itu secara breakdown, itu 30% tuh relate tuh ke harga minyak. Jadi ini sangat signifikan si harga minyak ini. Jadi dengan ekspektasi momentum harga minyak yang sebenarnya turun, harusnya bisa positif. Udah kelihatan Pak, apakah harga minyak gitu ya? Sebenarnya udah kelihatan sih, Mas Yan. Kalau kita lihat data kayak contohnya cost available itu yang per seat kilometer gitu ya, namanya CASK, itu kelihatan juga sebenarnya udah turun. Nah, jadi itu sebenarnya ngasih sense bahwa dari sisi top line itu harusnya ada ruang gitu ya, means dari sisi volume. Karena kan kalau harga kan agak susah gitu ya, karena kita gamenya kan game competition lah, given ada Lions juga di situ ya, ada Batik dan lain-lain. Nah, cuma kalau kita lihat bisa maintain at least di level cost gitu ya, bisa positif dengan sejumlah efisiensi, interest rate itu makin rendah. Dan yang saya appreciate ini kan sebenarnya si Garuda ini post kemarin kan kita tahu ada restructuring ya, ada PKPU. Jadi itu udah kelihatan sebenarnya angka buat sewa pesawat atau yang lease-nya itu tuh udah turun gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita harusnya sih lihatnya bisa positif sih, Mas. Oke, kalau kita melihat porsinya tadi sempat dibahas, ini porsi untuk Citylink justru lebih besar dibandingin Garuda. Apakah menurut Anda artinya ini sentimen ini tidak terlalu besar mempengaruhi saham Garuda Indonesia? In overall sih sebenarnya harusnya sih bakal positif sih, Mas Yan ya. Maksudnya suntikan ini sih harusnya bakal positif gitu ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya
kita mungkin nge-breakdown-nya itu secara apa ya, secara domestic versus international gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan, kalau kita ngeliat yang locals itu sebenarnya kan combine ya. Kalau kita lihat itu di level yang local carrier itu ada si Citylink-nya, Garuda itu yang full time services gitu ya. Internasional itu full time yang services yang dapat segmentasinya. Nah, cuman kalau kita ngelihat ya sebenarnya tren data passenger carrier di locals itu tuh belum terlalu bagus sebenarnya tuh Mas. Hmm, Jadi hmm. kalau kita lihat itu as of first half kemarin itu 4,13 juta, sekarang tuh six month itu 2025 juta gitu ya. 4,04. Jadi 4,13 versus 4,04. Jadi kan ada sekitar turun sekitar 2,2%. Oke. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat tren industry level itu kan berarti lagi meningkat trennya recovery. Walaupun sebenarnya belum seperti level post sebelum COVID. Cuman kalau angkanya naik ininya turun berarti kan ada something strong nih. Berarti ada kayak orang lebih prefer itu mungkin lebih murah kayak contohnya lain dan lain-lain. Nah, jadi itu Oke. salah satunya sebenarnya Hmm. yang pengen diberesin gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin by numbers itu ya. Jadi kalau kita lihat itu si Citylink, as of first half itu revenue itu turun dalam. Turun dalamnya tuh bahkan lebih dalam dibandingkan dari sisi kayak grup as a whole gitu ya. Mereka tuh turun di level revenue itu as of first half itu bisa sekitar 19,19%. Jadi di level EBITDA aja sudah negatif gitu ya. Jadi di level EBITDA aja sudah negatif. Nah, jadi kan berarti fokusnya adalah gimana nih caranya revenue yang sebenarnya turun lebih dalam dibandingkan grup level, Hmm. ini bisa dinaikin si Citylink-nya gitu. Jadi Citylink-nya bisa naikin, jadi levelnya ini bakal positif buat grupnya. Oke. Jadi itu sih Mas Yan ya. Oke, jika secara jangka pendek ini positif begitu dan juga mampu mengerek harga saham dari Garuda Indonesia, bagaimana dengan jangka menengah dan juga jangka panjang? Apakah pasar ini wait and see terlebih dahulu menunggu bukti perputaran kinerja keuangan yang juga harusnya positif ke depannya gitu? Iya, jadi selalu sih kalau kita ngelihat secara historicals ya, Mas ya, bahwa yang namanya capital injection itu pasti orang akan lihat nih translasinya seperti apa gitu ya. Kayak contohnya misalnya gini sih, mungkin kalau misalnya kita bayanginnya tuh skema kayak namanya misal rights issue ya. Jadi rights issue ini kan sebenarnya kan meningkatkan dari jumlah saham beredar. Nah, jumlah saham beredar yang meningkat itu berarti kan artinya laba per lembar saham atau earnings per share itu kan ada ruang lebih rendah kan, karena earnings Hmm. earnings itu kan net income dibagi sama outstanding shares. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika rights issue misalnya earnings per share itu bisa kembali ke level sebelum rights issue. Nah, berarti kan artinya si modal itu harus diinvestasikan untuk memberikan added value buat ke company-nya. Nah, jadi kalau Oke. mereka bisa memberikan added value kan pasti ada incremental ya. Jadi ada incremental angka net income atau jadi earnings per share itu bisa lebih tinggi dibandingkan sebelum rights issue. Oke. Berarti pertanyaannya apakah masih ada ruang? Masih ada sebenarnya. Nah, Hmm. jadi satu yang sebenarnya kita coba ini ya, pertama ya cara kita ibaratnya nge-leverage dari sisi penggunaan dana ya, penggunaan dana. Salah satu kan porsi yang paling besar itu kan adalah dari sisi level operating. Nah, kita starting mungkin sebenarnya dari sisi apakah Garuda dari sisi posisi pesawat itu kurang atau enggak. Nah, posisi sebenarnya pesawatnya cukup ya, walaupun sebenarnya terlepas dari itu mereka pengen menambah jumlah pesawat ya. Posisinya itu sekitar 120 kalau nggak salah. Nah, 120 aircraft itu sampai 2029. Nah, Hmm. cuma kalau kita lihat posisi yang sekarang, itu kan mereka ada beberapa tuh pesawat yang sebenarnya under maintenance. Hmm. Jadi kalau kita lihat di level Garudanya itu ada sekitar 13 tahun lalu, tahun ini ada sekitar 20. Kalau Hmm. kita ngelihat yang di level Citylink itu ada 20, tahun ini sekarang meningkat jadi 31. Nah, bayangin ya, kalau misalnya ini yang grounded aircraft-nya itu meningkat gitu ya, ya mungkin ini banyak gitu ya, ada beberapa part mungkin apakah mereka ada maintenance, ada parts-parts yang mungkin belum beres, ada parts ada dari sisi rescheduling gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kapal yang di bawah ini dia makin banyak, berarti kan artinya kan itu ada cost di situ, ada Hmm. sunk cost. Kita nggak ngapa-ngapain pun itu udah keluar gitu ya. Apa aja sebenarnya? Kita tetap bayar sewanya. Kita tetap kena depresiasinya. Dan kalau seandainya kita financing si Oke. pesawat-pesawat ini pakai bunga, berarti kan itu ada beban bunga di situ. Oke, Nah, Mas jadi Diko. artinya kita bayangkan kalau seandainya nih nggak ada maintenance aircraft gitu ya, at least kita maintain low level lah, misalnya kayak 10% dari posisi aircraftnya sekarang. Nah, jadi itu harusnya sih bisa positif tuh, Mas. Jadi ini akan kayak tolong gitu ya buat operating cash flow, kita akan improve dari sisi maintenance-nya. Nah, itu pasti akan beres. Nah, karena gini positifnya sebenarnya, karena kalau seandainya datanya ini bisa positif,
kalau kita lihat data average revenue ya, average revenue per aircraft, pendapatan per satu aircraft, itu tuh in overall positif. Saya nggak bilang turun gitu ya, cuman kalau kita lihat dari sisi Garuda Indonesia, average revenue per aircraft itu naiknya sampai 1,3%. Di level Citylink itu 4,4% gitu. Jadi somehow ngasih sense gitu ya. Kan kalau revenue per aircraft ini kan kombinasinya banyak ya. Gimana apakah mereka bisa maintain istilahnya namanya seat load factor gitu. Jadi seat load factor itu adalah tingkat keterisian dari sisi pesawat. Nah, tingkat keterisian pesawat itu at least tuh yang positif tuh di atas 60% sebenarnya. Hmm. Jadi tingkat keterisian pesawatnya si Garuda itu tuh sekarang di posisi 78%, dan kalau kita compare angkanya ke tahun lalu itu positif. Kalau kita ngomongin dari sisi yield gitu ya, dari sisi yield itu sebenarnya ya mungkin ya belum terlalu ini ya Mas ya, karena yield ini kan sebenarnya dampaknya adalah passenger yield ini kan sebenarnya kan adalah fungsi competition gitu ya. Walaupun kalau kita angka passenger yield-nya itu turun sebenarnya. Jadi itu sebelumnya kayak di level domestik by US dollar tuh kemarin 9,49, sekarang 9,12. Cuman seat load factor-nya kita appreciate. Nah, kalau seandainya kalau kita lihat revenue per aircraft-nya ini bisa bagus gitu ya. Nah, ini ke bawah-bawahnya ini bakal ngikutin tuh kan. Karena revenue kita udah beresin ya, berarti volumenya dapat, harganya at least ke maintain gitu ya. Nah, gimana kita ngeliatnya dari sisi cost structure tadi yang kita lihat. Nah, cost structure ini sebenarnya functionnya banyak ya. Cuman sebenarnya dari beberapa PKPU yang sebelumnya post PKPU yang dilakukan Garuda gitu ya, angka-angkanya kita lihat sih sebenarnya udah lumayan positif ya, Mas. Karena contohnya gini sih, yang jadi salah satu proxy buat dari sisi ini mungkin orang akan kayak menggunakan operating expense gitu ya. Mungkin nggak akan sesimpel itu sih sebenarnya. Karena kita bisa ngeliat itu dari sisi yang namanya cost available per seat kilometer. Nah, kalau kita lihat angkanya itu turun sebenarnya. Jadi cost-nya itu kalau kita lihat itu turun, walaupun sebenarnya ex-fuel-nya itu masih naik ya. Jadi cost itu ada yang dipisah, nggak masukin minyak, ada yang dimasukin minyak, jadi ex-fuel. Nah, kalau kita lihat cost in overall-nya turun. Mas Yang Viko, masih minyak ya, angkanya turun. Berarti minyak ini kontribusinya positif. Walaupun yang ex-fuel-nya tuh masih naik ya. Nah, cuman itu ngasih sense bahwa ruang yang ex-fuel itu masih bisa di-improve, at least itu flat gitu ya. Jadi itu bisa positif buat ke bottom line nanti. Jadi beberapa perbaikan itu menurut kita sih bakal positif sih, Mas Yan, buat ke Garudanya. Mas Viko, tapi ini tampaknya ada hal yang berlawanan begitu. Ketika tadi Anda sebutkan bahwa ada rencana Garuda untuk membeli puluhan pesawat baru, tapi di sisi lain penyuntikan dana ini dari pihak Danantara adalah untuk operasional begitu dan juga perawatan pesawat-pesawat yang memang banyak yang tidak beroperasi. Di sisi lain banyak pesawat yang tidak beroperasi, tapi di sisi lain pihak Garuda akan melakukan aksi dengan membeli pesawat baru. Apa yang perlu diperhatikan oleh investor terkait dengan ketidaksinkronan ini? Iya, jadi dari posisi sekarang sih sebenarnya kita harus coba breakdown dulu sih Mas. Maksudnya kalau kita lihat dari yang kayak pesawat itu yang under maintenance itu karena apa gitu ya. Apakah concernnya dari sisi capital structure, apakah dana itu nggak ada gitu ya. Maksudnya untuk support dari sisi funding si maintenance itu tadi, fokusnya ke situ ya. Karena kalau kita lihat itu nanti post ada itu, harusnya dana-dana itu yang bisa ke schedule ini bisa lebih positif Mas. Jadi itu sih. Nah, cuman kan berarti kan artinya nih 120 yang expansion yang dilakukan itu adalah harusnya post ini di-utilize dulu ya, Mas Yan ya. Jadi kalau kita lihat itu yang under maintenance itu bakal di-utilize dulu. Kalau kita lihat dari sisi utilization rate-nya udah positif gitu ya, passenger car rate-nya udah mulai improve, baru mereka pelan-pelan akan melakukan ekspansi. Jadi ekspansi ini pun sebenarnya akan sangat tergantung juga apakah kalau kita lihat dari sisi. Jadi 120 itu kan sebenarnya kan target kan. Apakah itu akan di-utilize atau nggak di-utilize itu tergantung dari sisi manajemennya gitu ya. Cuman once kalau kita lihat di level existing pesawat ini bisa di-utilize gitu ya, baru pelan-pelan lah akan ada additional penambahan pesawat. Jadi itu sih Mas. Karena gini sih sebenarnya. Salah satu proxy gitu ya, maksudnya ngelihat kayak salah satu company bagus apa enggak kan dulu kalau kita lihat itu dari Garuda itu concern dari dulu itu kan bottom line itu selalu rugi gitu ya, trennya rugi. Nah kalau kita lihat itu gimana sih cara nge-capture rugi ya, orang pasti lihatnya EBITDA, lihat dari sisi net income-nya. Cuman kalau kita ngelihat salah satu yang lumayan penting itu adalah operating cash flow. Operating cash flow itu kan sebenarnya kayak kombinasinya banyak ya. Ada kayak dari sisi model kerja, dari sisi laporan keuangan perusahaan gitu ya. Kalau kita lihat tuh datanya kemarin, as of di 6 month itu positif gitu. Dan kalau lihat dari sisi quarterly itu positif. Capture-nya gimana? Nah itu ibaratnya kayak gini sih. Itu kan ada kombinasi dari sisi leasing gitu ya. Ada kombinasi misalnya kita bayar fuel misalnya itu belakangan. Nah jadi itu tren operating cash flow-nya positif.
Oke, kalau kita Dulu melihat kalau juga ibaratnya data-data lainnya, Mas Niko terkait dengan tingginya biaya operasional hingga biaya berbasis dolar Amerika Serikat, ini juga apakah perlu dipertimbangkan? iya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau beberapa ya concern-concern terkait dengan biaya operasional itu jadi pertimbangan juga sih Mas. Itu mungkin ya jadi sedikit sentimen negatif ya. Cuman kalau debt level terkait dengan US dollar gitu ya, kalau kita lihat jadi pertimbangan juga sih sebenarnya buat buat investor ya. Karena kan di posisi sekarang ini posisinya US dollar trennya kan lagi lumayan kuat gitu ya, rupiahnya melemah gitu. Cuman kalau kita sih sebenarnya beliefnya bahwa si rupiah ini at least kalau kita ngeliat data konsensus by Bloomberg gitu ya, itu sebenarnya trennya bakal positif in the long run. Hmm. Target rupiah per US dollar kita tuh bisa 16.000 dari posisi sekarang tuh 16.700 ya, given kondisinya sekarang ini kan dolar indeks di US itu kan lagi melemah ya Mas, itu kan udah di bawah 100. Nah kalau kita lihat itu kan concern utama dari sisi investor itu adalah debt level. Debt level di US tuh relatif tinggi, jadi mereka harus print uang, itu sekitar kan mereka ada beresin utang tuh tahun ini 7 triliun US dollar, mereka harus print uang. Print uang berarti money value mereka tuh makin banyak, berarti artinya dollar value mereka akan makin rendah. Nah, jadi dollar value yang makin rendah itu harusnya bakal positif buat ke rupiahnya. Jadi di posisi itu sih kita ngelihat Hmm. harusnya at least gitu ya, rupiah tuh bisa stable gitu ya. Cuman kalau seandainya misalnya tiba-tiba ada shock terhadap ekonomi gitu ya, demand terhadap US dollar meningkat sebagai safe haven, pasti itu nggak akan positif buat ke Garudanya. Cuman kalau kita lihat base case skenario yang sekarang, sebenarnya given posisi US dollar itu relatively stable, harusnya sih kita bisa lihatnya sih positif ya buat ke Garuda. Karena Hmm. cuman yang investor juga lagi tunggu kan sebenarnya ini ya Mas, maksudnya potensi merger antara Garuda dan juga Pelita gitu ya. Hmm. Hmm. Karena ya kita tahu lah beberapa concern gitu ya. Ini ada pros and cons-nya sebenarnya dari sisi apakah bakal merger, apakah merger. Karena orang concern, oh ini Pelita udah positif, udah bagus gitu, jangan di-combine sama Garuda. Cuman kita dapat sense terkait dengan pemerintah yang sekarang ini kan adalah istilahnya nggak usah perang lah ya sama teman-teman sendiri gitu ya. Hmm. Kalau kita ngomongin kayak contohnya merger-merger sekarang ongoing lagi ngobrolin merger insurance misalnya, lagi ngobrolin misalnya merger dari sisi asset management. Perusahaan-perusahaan karya tuh bakal di merger gitu ya. Bank-bank buku satu tuh bakal di merger gitu. Jadi intinya sebenarnya restructuring holding. Hmm. Cuman point of view atau dari sisi government atau dari Danantara gitu ya ngelihatnya bahwa ya kalau kayak gini kita nggak usah kayak cannibalism, kita ibaratnya dari sisi government own masing-masing gitu ya, itu nggak usah ada pukul-pukulan gitu, nggak ada cannibals. Ya, jadi artinya ya tujuannya adalah sebenarnya ini bisa memperbesar dari sisi si pangsa pasar itu Hmm. tadi. Jadi gitu sih Mas. Oke, kalau kita melihat dari statistik dan juga tadi fundamental kita sudah bahas, sebetulnya itu kurang menjanjikan begitu, walaupun masih banyak ruang tumbuh. Secara statistik ini seperti apa? Kita melihat secara histori year to date lah paling tidak atau tahun berjalan saham Garuda ini naik lebih dari 114%. Analisis Anda seperti apa secara statistik dari saham Garuda? Iya, in overall sih sebenarnya kalau kita lihat ya Mas, based on statistik sih movementnya tuh positif ya, long term trendnya tuh positif ya. Jadi saya lihat sih sebenarnya trennya lagi uptrend dan orang tuh biasanya kalau kita ngomongin statistik itu by correlation itu orang selalu melihat bahwa bisnis aircraft sih. Kalau kita saham aircraft ini di mana-mana tuh orang bakal melihat ketika ada penurunan harga minyak itu pasti bakal positif. Jadi mereka ngelihat ada ibaratnya kalau seandainya nanti ini harga minyak moodnya itu bisa turun di bawah 60 gitu itu pasti bakal positif. Apakah pertanyaannya harga minyak nih bisa turun di bawah harga 60 ya? Jadi kalau kita lihat by industry level gitu ya, kan orang pertama sebelumnya kita lihat itu OPEC itu masih agresif naikin mereka punya produksi. Itu kalau kita lihat itu sekitar terakhir itu sekitar 400.000 barrels per day itu as of Desember ini sebenarnya. Nah, jadi ruangnya tuh ada gitu ya. Hmm. Walaupun sempat statement terakhir nih kayaknya produksi kayaknya kita udah lumayan mentok, jadi kita pengen jaga harganya. Nah, cuman kalau kita lihat dari sisi demand, jadi kalau kita based on dari sisi International Energy Agency, itu demand untuk minyak, itu kalau kita lihat itu trennya bakal turun. Nah, trennya Hmm. bakal turun. Berarti means kalau misalnya tren itu bakal turun, harga minyak ini at least stable ya, atau ibaratnya turun dari harga yang sekarang. Nah, pertanyaan adalah apa yang kira-kira bisa bikin minyak tuh naik gitu ya? Ya kita lihat sebenarnya tensi. Kita coba breakdown masing-masing misalnya. Kalau kita ngomongin yang posisi sekarang misalnya Israel dan Hamas, so far ada gencatan senjata yang terlepas dari beberapa hal mungkin masih ada noise gitu ya. Kalau kita ngelihat Rusia Ukraina itu juga moodnya juga so far lagi ongoing juga ya. US kan menjadi broker di situ. Nah, jadi kita lihat sebenarnya dari sisi tensi itu tone-nya lebih positif dibandingkan sama ke tahun lalu. Nah,
Kenapa ibaratnya ini demand bisa turun ya? Karena kalau kita lihat by structural itu negara-negara tahun depan itu mungkin growth-nya average global itu 3,1%. Jadi mungkin sama levelnya sama tahun ini. Nah, jadi itu yang bikin sebenarnya harga minyak ini alternatifnya udah ada gitu ya. Masa orang udah pelan-pelan misalnya shift buat ke energi baru, sekarang ada electric vehicle juga. Nah, jadi itu yang kita lihat sebenarnya harga minyak nih at least kalau bisa tuh di bawah 60. Nah, kalau seandainya investor melihatnya harga minyak ini bisa di bawah 60, nah ini kita lihat sebenarnya sih posisinya bakal positif Mas, khususnya Hmm, buat Garuda ya. Walaupun fundamentals bakal follow sih ya, fundamentals Oke. bakal follow. Cuma apa yang bisa mereka Hmm. tracking on the daily basis, itulah si harga minyak gitu. Jadi itu sih yang kita lihat sih bakal positif ya. Karena kan harga minyak ini kan mereka sebelumnya di level sempat 80, sempat 70 gitu ya. Jadi itu berbanding ini nih Mas, berbanding terbalik harga minyak turun, saham Garudanya jadi naik. Oke, kita melihat banyak sekali sentimen dan juga katalis baik domestik dan juga global begitu terkait dengan pergerakan saham dari Garuda Indonesia. Tapi kalau kita melihat dari paling tidak penutupan bursa di pekan lalu, kita lihat data ini ada kenaikan dari 103 naik ke level 108, naik lagi ke 116 dari 4% begitu di 12 November ke 13 November, naik lagi 7% dari 13 November ke 14 November. Ini artinya menurut Anda hanya euforia sesaat atau memang akan panjang begitu kalau kita melihat fundamental dan juga segala sentimen yang kita bahas sebelumnya? Iya, ya mungkin ini sama sih Mas, yang namanya tuh dari apa ya, injection itu market tuh selalu lihatnya positif. Ruang konsolidasi atau merger orang akan melihatnya positif walaupun terlepas dari sisi fundamental itu ya tadi yang balik lagi apakah secara incremental ini bisa naikin earnings per share-nya mereka. Kalau kita ngomongin merger tuh selalu semuanya tuh positif gitu ya. Akuisisi contohnya Hmm. dulu SMGR sama Batu Raja atau misalnya SMCB, kalau kita lihat kayak contohnya case-nya adalah Indosat sama Hutchinson, pasti orang lihatnya positif. Walaupun sebenarnya selalu tuh, maksudnya kalau kita ngomongin secara finance, yang namanya merger itu nggak selalu 1+1 sama dengan 2 ya. Maksudnya Hmm. merger itu orang mungkin bisa lihatnya 1+1 sama dengan 1,8. Ada nilai yang hilang 20%. Apakah 1+1 bisa jadi 2,5? Nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat case secara statistiknya, percentage-nya kecil sebenarnya. Jadi fundamentalsnya itu kecil. Nah, cuman selalu kalau kita lihat di market itu, secara konsolidasi, orang lihat tuh yang ibaratnya tuh grup yang gabung atau lebih besar gitu ya, atau misalnya dengan adanya injection, itu pasti tone-nya lebih positif sih, Mas gitu ya. Jadi ini pasti berlaku ke situ sih. Cuma pertanyaannya adalah apakah ini bakar uang atau enggak. Nah, Hmm. cuman kan bakar uang atau enggak, kita kan tinggal lihat dari sisi operating cash flow-nya. Kalau operating cash flow-nya itu trennya negatif, berarti uang yang disuntik itu pasti lama-lama akan habis dan mereka harus suntik lagi. Cuman kalau kita lihat operating cash flow-nya itu positif gitu ya, uang yang disuntik ini harusnya akan translasi sih ke akumulasi profit dan lain-lain. Mungkin saya sedikit ada tadi agak sedikit ini ya, ada terlupa buat yang dibahas ya. Jadi saya juga appreciate beberapa hal tuh contohnya bisnis kargonya Garuda ya. Kalau kita tren Hmm. bisnis kargonya Garuda nih saya lihat juga positif sih Mas. By volume itu positif. Kalau kita lihat secara yield pun juga trennya juga positif tuh. Yield tuh bahkan naiknya bisa sampai 11,9%. Volume naiknya 2,3% gitu. Jadi banyak segmentasi yang menurut kita tuh bisa didorong ya Mas buat perbaikin performancenya Garuda. Oke, terakhir Mas Niko, target harga GIA hingga akhir tahun ini berapa? Mengingat kita tahu bahwa emiten Garuda ini masuk full call action atau papan pantauan. Ya, at least sih kalau kita lihat closing terakhir itu di 116 ya, dengan aja restructuring sekarang sih saya masih bisa lihat ini di range 125 sampai 130 sih Mas. Oke, berarti masih ada ruang tumbuh hingga akhir tahun ini. Dan juga selain juga tadi ada ruang tumbuh, perlu diperhatikan juga oleh para investor terkait dengan aksi korporasi dari Garuda ini, termasuk tadi isu merger dengan Pelita, bahwa ada tensi dari global terkait juga kenaikan harga minyak dan juga tren harga minyak terhadap pengaruhnya pada harga saham di pasar modal Indonesia. Terima kasih Nico Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Makasih banyak Mas Yan, makasih semuanya.